Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Suris dan ini adalah review HG1-14 Gundam Exia. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup solid ya, atau kokoh. Tidak ada yang loose sama sekali ketika saya goyangkan seperti ini. Terus untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya dan cukup cepat. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam saja. Itu termasuk memotong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan hasilnya sendiri ini memiliki desain yang menurut saya ini cukup keren ya. Meskipun untuk separasi warna ini tidak akurat karena masih membutuhkan banyak foil stiker. Untuk foil stikernya sendiri sebanyak ini ya. Ini cukup banyak yang saya pasang seperti bagian mata, terus bagian samping kepala ini, terus bagian dada ini, bagian kaki ini, dan di bagian tangan ini ya yang saya pasang. Sedangkan seperti shield, terus kaki di sini, terus di front skirt ini, terus di bagian kepala ini ya, maupun di sini tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun ini menurut saya sudah cukup bagus. Untuk kekurangannya seperti seamline dan nutmeg tentu saja ada ya. Untuk nutmeg di sini ya bekas potongannya terlihat di bagian kaki. Terus di sini juga kelihatan di bagian ini belakang kaki juga kelihatan ya, bagian parts berwarna putih ini cukup kelihatan. Terus selain itu harusnya di bagian warna biru nggak terlalu kelihatan untungnya, tapi seharusnya ada ya. Ini di bagian bahu ini kelihatan kan, di sini juga. Ya pokoknya untuk nutmegnya ini masih kelihatan ya. Jadi kalau mau dihilangkan juga butuh ekstra kerja lagi. Sedangkan untuk seamline ada di bagian belakang kaki ini. Terus ya di sini juga ada bagian hitam ini. Ini di tangan juga ada. Terus bagian bahu kelihatan ya. Bagian kepala juga kelihatan di sini. Ya pokoknya untuk seamline maupun nutmeg di sini masih kelihatan. Kalau mau dihilangkan tentu saja butuh ekstra kerja lagi. Dan langsung saja kita bandingkan Exia Gundam Exia ini dengan Gundam yang lainnya. Di sini akan saya bandingkan dengan High Grade RX-782 Gundam yang revive dan Entry Grade Strike Gundam. Ini dari sisi tinggi ya, tingginya ini kurang lebih ya sama ya dari ketiganya ini karena menggunakan scale yang sama juga 1:1/4. Kemudian kalau dari sisi samping kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Oke, untuk perbandingannya mungkin segitu saja ya, tidak perlu saya bandingkan dengan scale yang lain karena tidak punya juga ya. Untuk pembahasan dari hasil rakit dari Gundam Exia ini kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini cukup bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjata yang menempel ya, kecuali beam saber yang ada di belakang ini. Dan seperti biasanya akan saya praktikkan dari kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, mengangguk seperti ini, kemudian maju mundur seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian miring kayak gini. Terus diputar 360 derajat seperti ini, bisa ya. Kayak gini. Kemudian untuk tangannya bisa diangkat ke atas sejauh ini ya. Ini udah mentok. Terus bahunya diputar ke belakang 360 derajat, bisa ya. Kemudian ini shoulder armornya bisa digerakkan sendiri kayak gini. Lalu lengan atasnya bagian ini ya bisa diputar 360 derajat. Kemudian sikunya dilipat seperti ini ya, cuma ada satu join aja jadi tidak bisa full. Kemudian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian badannya di sini ada semacam antena ya, nggak tahu ini apa. Ini bisa ditekuk ke belakang, bisa dibuka kayak gini. Kemudian bagian ini apa, chest plate apa ya, ya kayak gini lah. Ini bisa digerakkan ya, tapi harus hati-hati karena joinnya cuma di belakang ini jadi bisa lepas ya, kayak gini lah pokoknya. Kemudian di perut kalau nggak salah nggak ada join ya, perut nggak ada join. Terus join antara perut dan pinggang ini
double joint ya, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian pinggang untuk front skirtnya ini bisa dibuka kayak gini ya, diangkat ke atas. Ini lumayan susah, lumayan seret, tapi harusnya bisa dibuka kayak gini. Terus back skirt ini fix ya, terus yang di sini bisa digerakkan kayak gini keduanya. Ini untuk tempat penyimpanan beam saber handle ya, kayak gini, sedangkan ini nggak ada. Kemudian di bagian kaki ke depan sejauh ini udah mentok sayangnya, ke belakang seperti ini, terus ke samping seperti ini juga sudah mentok ya. Terus bagian paha ini cuma bisa digerakkan kayak gini. Terus kalau nggak salah nah ini bagian selangkangan bisa digerakkan kayak gini. Kemudian bagian lututnya bisa ditekuk seperti ini ya. Sebentar, ini rada seret jadi rada ribet. Ini udah mentok sepertinya. Di sini ada join, di sini juga ada join kayak gini. Ini lumayan bagus sih. Nah ini. Kemudian di pergelangan kaki ini bisa diputar 360 derajat, bisa digerakkan seperti ini, nah maju mundur kayak gini. Miring cuma segini ya. Terus bagian ini bisa digerakkan kayak gini. Oke. Untuk artikulasinya kayaknya segitu aja ya, nggak ada yang lain lagi. Dan ya untuk lini HG menurut saya ini lumayan bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti ini ya. Di sini cukup lumayan banyak jumlahnya. Dan akan saya bahas dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada GN Shield ya, bentuknya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini sangat tidak akurat ya untuk warnanya, karena seharusnya ini bagian berwarna putih. Terus ini ada adapter ya, yang dipasang di bagian tangannya. Seharusnya bisa dibalik ya kayak gini. Nah ini. Dan tentu saja bisa diputar kayak gini. Oke, gitu aja untuk GN Shield-nya. Kemudian yang kedua adalah adapter ya. Ini penutup bagian selangkangan ya. Jadi di selangkangan ini ada lubang untuk menancapkan action base-nya. Nah, lubangnya ini bisa ditutup dengan parts ini kayak gini. Selanjutnya adalah optional hand ya. Di sini cuma ada satu, tangan terbuka untuk tangan sebelah kiri di sini. Ini bagus sih, keren juga bentuknya. Kayak gini. Terus selanjutnya ini ada adapter ya, untuk menyimpan GN blade-nya, baik GN long blade maupun GN short blade. Ini dipasang di bagian ini ya, bagian pinggang kanan kiri di sini. Jadi di sini ada parts berwarna putih, bisa dicopot terus dipasang ini kayak gini. Di sini tidak akan saya praktikkan ya, nanti akan kelihatan di video actionnya setelah ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah GN sword kayak gini. Di sini ada semacam shield ya, namun kecil. Ini bagus sih, ini keren. Terus ini bagian handle-nya ya. Bagian handle-nya ini bisa digerakkan kayak gini. Nah, kayak ini. Terus ini adapter ya, yang diletakkan dipasang di sini, di lengan ini, lubangnya. Terus ini bagian pedangnya, swordnya. Ini bisa dibuka kayak gini. Nah, jadi pedang kayak gini. Ini keren sih. Senjata terkeren di dunia Gundam menurut saya ini sih. Oke. Selanjutnya adalah GN blade, GN long blade dan GN short blade. Kayak gini. Bentuknya ini hampir mirip. Yang membedakan adalah bagian mata pedangnya ini saja. Yang satu pendek, yang satu panjang kayak gini. Dan ini tersusun dua parts ya, biru putih dan biru putih kayak gini. Masangnya di sini, disimpan di sini. Dan selanjutnya adalah beam saber ya. Di sini ada efeknya sekaligus, namun ini warna solid ya, bukan clear color. Nah kayak gini. Ini tidak bisa dicopot. Jadi kalau mau cukup akurat ini harus dicat sendiri ya bagian ininya. Kemudian ada beam saber handle ya. Di sini sebenarnya ada 4, yang 2 masih di belakang sini. Ini ada lubangnya gini. Jadi ini bisa dipasang dengan beam saber effect yang seperti ini, yang ya picknya kayak gini ya. Nah ini
bahkan lebih akurat ya daripada yang itu. Nah, ini lebih akurat dan lebih bagus juga sih daripada yang ini. Oke, untuk senjata dan aksesoris dari Gundam Exia kurang lebih seperti itu saja ya. Langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Gundam Exia berikut ini dengan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulan dari Hagi Gundam Exia ini menurut saya cukup bagus ya, memiliki desain atau siluet yang keren banget ya kayak gini. Kemudian memiliki banyak senjata juga ya, dan bagus-bagus. Namun kit ini juga memiliki separasi warna yang kurang akurat ya, karena masih membutuhkan banyak voice sticker, terutama di bagian shield ini cukup besar ya, seharusnya berwarna putih. Kemudian untuk artikulasinya meskipun lumayan bagus, namun beberapa join memiliki keterbatasan ya. Dan yang pasti kit ini juga masih memiliki nakmak dan simlan yang kelihatan, jadi perlu kerja ekstra lagi untuk menghilangkannya. Dan untuk kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya tidak akan merekomendasikan kit ini ya untuk dikoleksi, kecuali kalau kalian memang suka dengan Gundam Exia. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 6 dari 10 ya, meskipun ini cukup bagus. Dan ya, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.